Panduan Ibadah Online GKP Immanuel Karawang. Pertama, sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, bermain handphone, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. Kedua, pilihlah lokasi ibadah terbaik, seperti di ruang tamu, di ruang doa, atau di ruang lainnya di mana seluruh anggota keluarga bisa berkumpul bersama. Kemudian, siapkanlah perangkat untuk ibadah online. Ketiga, ajak anggota keluarga atau kerabat lainnya untuk beribadah bersama. Keempat, terlibatlah aktif dalam ibadah. Dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikianlah panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Persembahkanlah waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat berjumpa kembali Oma Opa. Kita saat ini berkebaktian online kembali ya untuk lansia. Kiranya dapat dipahami bahwa hal ini kita lakukan mengingat bahwa di Karawang dan sekitarnya saat ini menunjukkan zona-zona yang sudah berubah, bukan hanya merah tetapi menjadi zona hitam. Artinya perlu kewaspadaan kita di dalam menyikapi saat-saat situasi pandemi ini, dan kami melakukan ini juga adalah untuk kebaikan Oma Opa. Dan biarlah ini juga ya kebaktian online kita ini, harapan kami kiranya tidak mengurangi sukacita dan rasa bersyukur Oma Opa di rumahnya masing-masing. Mari kita akan bersatu teduh untuk memulai kebaktian kita. Amin. Kita angkat pujian yaitu Jiwaku Terbuka. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syukur dan doa untuk pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami menaikkan syukur kami kehadirat-Mu ya Bapa. Oleh karena kasih setiamu, kami tetap diberikan kesehatan. Kami juga tetap merasakan sukacita atas pemeliharaan Tuhan. Sekalipun saat ini sementara waktu kami berkebaktian di rumah kami kembali masing-masing. Dan kiranya ini tidak mengurangi rasa syukur kami atas segala kasih dan penyertaan yang senantiasa Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami
hendak membaca dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Roh Kudus Engkau curahkan kepada setiap kami, sehingga melalui hikmat dari Tuhan, kami akan dapat memahami firman-Mu ini dengan benar. Kami memohon ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita, yaitu dari Amsal pasal 16 ayat yang ke-31. Amsal pasal 16 ayat yang ke-31. Oma-opa, apabila sudah mendapatkan nats ini, mari bersama-sama kita akan membacanya. 3, 2, 1. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Oma-oma yang terkasih di dalam Tuhan, kita tentu menyadari betul bahwa secara fisik kita mengalami banyak sekali proses perubahan. Kalau kita lihat ya, siklus kehidupan manusia ketika ia dilahirkan, bayi bertumbuh menjadi anak, menjadi remaja, pemuda, dewasa, dan kalau Tuhan memperkenankan kita boleh lanjut usia kita. Namun tetap pada akhirnya kita juga akan dipanggil oleh Tuhan. Nah, berkaitan dengan realitas menjadi tua ini, oma-opa yang terkasih di dalam Tuhan, penulis kitab Amsal ya dalam bacaan kita pada saat ini mengingatkan kepada kita bahwa fokus kita kiranya jangan tertuju pada perubahan-perubahan fisik kita ketika kita menjadi tua. Jangan kita hanya melihat, oh kulit kita saat ini mungkin sudah banyak yang berkeriput gitu ya. Atau juga mungkin rambutnya udah putih, udah menipis. Aduh, giginya sudah tanggal satu demi satu ya. Mungkin kita jangan melihat hal itu saja. Nah, ini ya, penulis kitab Amsal ini mengajak kepada kita bahwa kita itu ketika kita menjadi tua haruslah kita memaknainya dari sisi eksistensial kita. Ya. Bagaimana kita diingatkan bahwa di dalam diri kita sekalipun perubahan dari secara fisik itu ada, tetapi satu hal Bapak Ibu, Oma Opa, bahwa kita hakikatnya adalah tetap manusia. Ketika kita dilahirkan, kita adalah manusia. Ketika kita menjadi tua, maka kita juga tetap adalah manusia. Nah, inilah juga yang diungkapkan dalam bacaan firman Tuhan kita pada saat ini, yang ingin memberikan makna akan realitas seseorang yang menjadi tua itu dengan bahasa yang alamiah, bahasa yang sangat indah saya kira. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Nah, oma-opa yang terkasih di dalam Kristus, dalam kesempatan saat ini kita diingatkan bahwa menjadi tua itu pasti dialami oleh siapapun. Ketika kita diberikan anugerah oleh Tuhan usia yang panjang, maka realitas menjadi tua ini tidak bisa kita hindari. Nah, oleh karena itu, hal yang harus juga kita lakukan saat ini adalah bagaimana kita diajak untuk memaknai kehidupan kita ini lebih dalam, lebih sungguh-sungguh lagi. Perubahan lahiriah kita ya dari sejak bayi hingga kita menjadi tua sejatinya tidak mengubah eksistensi kita sebagai manusia. Bahkan ya, penulis kitab Amsal ini ingin mengingatkan kepada kita bahwa seharusnya semakin kita semakin menjadi tua, semakin lanjut usia kita, maka seharusnya kita semakin mampu untuk mengedepankan sisi-sisi kemanusiaan kita. Semakin mampu kita mengedepankan sisi eksistensial dari hidup kita sebagai seorang manusia.
Nah, hal itu tentu didapati ketika kita melalui berbagai proses, melalui berbagai dinamika dan perjalanan kehidupan kita. Dengan berbagai pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami, seharusnya itu akan mampu menjadikan kita sebagai seorang lansia menjadi sosok manusia yang lebih eksistensial di dalam memaknai kehidupan. Oma opa yang terkasih di dalam Kristus, pada kesempatan saat ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa seharusnya dalam kehidupan kita, sekalipun rambut kita sudah memutih, rambut kita sudah menipis, dan ada berbagai penurunan-penurunan fungsi fisik kita, tetapi itu tidaklah mengubah sisi yang paling dalam keberadaan kita sebagai seorang manusia. Dan pada kesempatan saat ini, oma opa yang terkasih di dalam Tuhan, kita juga mungkin pernah mendengar sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa rambut putih itu menggambarkan bahwa seseorang itu telah melalui perjalanan hidup dengan berbagai pengalaman. Nah, seharusnya hal ini menjadi hal yang positif bagi kita. Kita tidak kemudian terlarut ya di dalam keluhan-keluhan yang memang secara fisik kita mengalami penurunan. Tetapi mari kita melihat bahwa ada sisi yang positif, ada sisi yang baik yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Pertama, tidak semua orang mendapatkan anugerah usia yang panjang, usia yang lanjut. Oleh karena itu ketika oma opa sekarang usianya sudah lebih dari 55 tahun, ada yang sudah lebih dari 60 tahun, sudah lebih dari yang sampai dengan 70 tahun ke atas, maka ini adalah sebuah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena tidak semua orang mendapatkan anugerah ini. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan anugerah ini? Nah, pembacaan firman Tuhan kita tadi mengingatkan kepada kita. Seharusnya kita akan menjadi semakin lebih menunjukkan sisi-sisi kemanusiaan kita. Apa itu? Bagaimana kita bisa menunjukkan perhatian? Bagaimana kita bisa menunjukkan kepedulian kita? Bagaimana juga kita bisa tetap memiliki bahwa hidup kita ini pun tetap bermakna. Jangan sampai ada anggapan, aduh saya mah sudah menjadi tua, saya sudah tidak bermakna lagi, saya sudah tidak berguna lagi. Jangan ada ungkapan seperti itu. Tetapi baiklah menurut firman Tuhan kita pada saat ini justru banyak hal yang dapat kita lakukan bahwa hidup kita ini semakin bermakna. Apa yang bisa kita lakukan bahwa hidup kita ini semakin bermakna? Oma dan opa pastinya waktunya lebih banyak untuk selalu dekat dengan Tuhan. Gunakan waktu kita itu untuk selalu mendekat kepada Tuhan. Ada banyak yang bisa kita perbuat, ada banyak yang bisa kita lakukan. Yang mungkin ketika kita muda dulu, ketika muda kita tidak bisa melakukannya. Apa itu yang bisa kita lakukan? Mungkin dulu karena kesibukan pekerjaan kita kurang memberi perhatian terhadap anak-anak kita. Maka pada saat usia lanjut ini, maka kita juga mari tunjukkan perhatian kita. Mungkin bukan kepada anak kita, tetapi kepada cucu, kepada anak dari anak-anak kita. Tunjukkan perhatian kita itu. Lalu apa lagi yang bisa kita lakukan? Dalam konteks persekutuan ini, oma opa juga bisa menyatakan diri. Dengan kehadiran oma opa, dengan keikutsertaan oma opa dalam setiap kegiatan-kegiatan di gereja. Ini juga menunjukkan bagaimana oma opa di usia lanjut ini tetap menunjukkan makna hidup yang mendalam. Tetap menunjukkan arti dalam kehidupan kita. Dan khususnya juga dalam hal keteladanan kepada anak-anak kita. Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita untuk melihat makna yang positif yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Realitas apapun termasuk realitas manusia ketika kita menjadi tua, maka lihatlah itu secara positif. Bukankah oma opa seringkali juga ada sebuah lagu yang sering kita nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Selama nafas ada dalam diri kita,
Selama Tuhan masih menganugerahkan usia kepada kita, pergunakan waktu itu untuk Tuhan, untuk sesama, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya Allah di dalam Roh Kudus akan meneguhkan dan menguatkan kita semua, khususnya oma opa, di usia lanjut kita tetap berkualitas, di usia lanjut kita juga tetap bisa menjadi produktif untuk melakukan hal-hal yang berdampak bagi Tuhan dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin juga bagi anak-anak kita, mungkin juga bagi cucu kita, mungkin juga bagi saudara-saudara kita, mungkin juga bagi tetangga-tetangga yang ada di sekitar kita. Intinya adalah bahwa di usia lanjut ini kita tetap memiliki makna hidup yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oma opa yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengungkapkan syukur kita melalui persembahan. Sebagaimana Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sementara kantong persembahan diedarkan, kita akan menaikkan pujian, berlimpah sukacita di hatiku. Sukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Mari kita satukan hati kita dalam doa persembahan dan doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami ya Bapa, untuk melihat bahwa usia lanjut juga adalah merupakan sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tidak semua orang mendapatkan anugerah ini. Oleh karena itu biarlah kiranya ketika kami menjadi lanjut usia, kiranya kami tidak terfokus pada perubahan-perubahan secara fisik. Karena memang itu adalah sesuatu yang alamiah, yang pasti akan dialami oleh setiap orang. Tetapi biarlah kiranya kami juga tetap fokus bahwa semakin lanjut usia justru semakin kami dapat menunjukkan sisi eksistensial dalam diri kami sebagai seorang manusia yang dapat lebih memaknai kehidupan kami, baik bagi Tuhan maupun juga bagi sesama kami. Kami bersyukur atas segala berkat-berkat-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya persembahan yang sudah kami nyatakan saat ini, Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberikannya, dan semuanya ini juga dapat bermanfaat di dalam menopang pelayanan jemaat-Mu di GKP Immanuel Karawang ini. Kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami, oma, opa di usia lanjut yang sedang sakit, yang dalam kondisi-kondisi tertentu di dalam keberadaannya masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau menjadi sumber kekuatan dan pertolongan. Tuhan selalu menghibur dan menghadirkan sukacita di dalam kehidupan oma, opa yang sudah memasuki masa-masa lanjut usia ini. Tuhan Engkau juga berkati pengurus agar kiranya di dalam segala sesuatu yang dilakukan akan memfasilitasi oma, opa untuk aktivitas-aktivitas persekutuan kami di jemaat-Mu di tempat ini. Dan saat ini ya Tuhan, sekalipun kami beribadah secara online, tetapi kami juga tetap mau bersyukur bahwa Tuhan tetap memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa agar kiranya situasi pandemi ini dapat segera teratasi, sehingga kami, oma opa dan juga jemaat-Mu yang lainnya dapat melakukan pelaksanaan ibadah kembali secara langsung di rumah-Mu yang kudus ya Bapa. Oleh karena itu berbagai upaya-upaya penanganan yang dilakukan, kami memohon segala kasih, penyertaan dan kuasa Tuhan agar kiranya pandemi ini dapat segera berlalu. Berkati dan sertai untuk segala aktivitas-aktivitas kami masing-masing di rumah kami, dalam keseharian kami. Kiranya sukacita, berkat dan pemeliharaan Tuhan selalu hadir dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa.
Doa-doa kami ini kami haturkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari dengan sukacita kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus kiranya memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, mari kita menaikkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bersama-sama mari kita katakan, usia boleh lanjut tapi semangat melayani tetap membara. Yes, yes, yes. Tuhan memberkati. Hidup ini harus